malam kepada dosen pengampu, Miss Rosi Pratiwi Sihombing, SEMS, selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah judul penelitian yaitu Analisis Risiko Operasional menggunakan ISO 31000, studi kasus skala SUA CAFI NI3. Adapun judul dan tujuan penelitian. Judul penelitian yaitu Analisis Risiko Operasional menggunakan ISO 31000, studi kasus skala SUA CAFI NI3, dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko operasional dengan kerangka risiko ISO 31000 sehingga dapat menentukan prioritas risiko yang harus segera ditangani dan menyesuaikan strategi mitigasi yang tepat. Metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian yaitu skala SUA CAFI NI3 dan waktu penelitian pada tanggal 30 Agustus 2025. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi ke lokasi usaha dan wawancara mendalam in-depth interview dengan pemilik usaha, Ibu Endriani. Teknik analisis data yaitu melakukan teknik analisis menggunakan kerangka kerja ISO 31000 dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memberi perlakuan pada risiko yang ada. Hasil dan pembahasan dalam penelitian di usaha milik Bu Endriani dan suami, kami menemukan 5 risiko operasional yang terjadi pada skala SUA CAFI NI3. Tahap pertama yang kami lakukan ialah identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko yang kami temukan ada 5 risiko operasional yang terjadi. Yang pertama, kerusakan pada alat dan mesin. Yang kedua, keterlambatan dalam proses pelayanan. Yang ketiga, pergantian karyawan. Yang keempat, kesalahan dalam membuat pesanan. Yang kelima, kekurangan stok bahan baku. Dari kemungkinan atau likelihood yang terjadi, adapun dampak yang ditimbulkan yang pertama, menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan peningkatan biaya perbaikan. Yang resiko kedua, menurunkan kepuasan pelanggan dan mengurangi loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, pergantian karyawan, menyebabkan pelayanan tidak konsisten dan kurang produktif. Yang keempat, kesalahan dalam membuat pesanan, yaitu meningkatkan ketidakpuasan pelanggan dan meningkatkan potensi terhadap komplain layanan. Yang kelima, menyebabkan keterlambatan pelayanan dan penurunan kualitas produk yang disajikan. Setelah melalui identifikasi untuk mengetahui apa saja risiko dan dampak yang terjadi, kami melakukan tahap kedua yaitu analisis risiko, di mana analisis risiko yang mencakup nilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi sebelumnya dengan pemilihan angka sebagai berikut. Yang pertama, untuk frekuensi atau likelihood-nya, kami membagi menjadi 3, dari jarang terjadi hingga sering terjadi. Untuk pada dampak yaitu impact, kami membagi juga 3, yaitu dampak risiko rendah, sedang, dan dampak tinggi. Nah, kita dapat lihat melalui tabel. Untuk risiko pertama memiliki frekuensi 2, yaitu risiko kadang-kadang terjadi dengan dampak 1, dengan risiko yang memiliki dampak rendah. Yang kedua, frekuensinya 2 atau kadang-kadang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan risikonya sedang. Yang ketiga, frekuensinya 2, yaitu risiko kadang-kadang terjadi, dan untuk dampaknya 1, di mana dampak yang ditimbulkan masih bersifat relatif rendah. Dan yang keempat, sama-sama memiliki angka 2, di mana frekuensinya kadang-kadang terjadi dan tingkat dampaknya itu sedang. Dan untuk yang risiko kelima, frekuensinya 1, risiko jarang terjadi, dan dampaknya itu dampak risiko sedang. Adapun hasil pembahasan selanjutnya, kami memetakan menggunakan matriks risiko 3x3, di mana kami membagi seperti pada kolom tabel matriks risiko, tingkat kemungkinan likelihood dalam matriks evaluasi
Risiko terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat dampak juga terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi, di mana klasifikasi ini membantu menentukan posisi yang sesuai masing-masing risiko dengan menggambarkan hubungan antara frekuensi kejadian dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Setelah evaluasi risiko, setiap risiko dimasukkan kembali ke dalam matriks yang berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak impact yang terjadi. Nah, pada pemetaan tersebut, kami membuat tabel baru untuk melakukan risk level atau membagi risiko-risiko yang ada. Contohnya, risiko pertama itu dari tinggi, risiko yang kedua itu sedang, risiko ketiga rendah, risiko keempat sedang, risiko kelima rendah. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu adalah perlakuan risiko. Nah, bagaimana cara penanganan risiko sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi? Nah, mari kita bahas seperti di risiko pertama, yaitu melakukan perawatan rutin, maintenance secara teratur, dan memastikan cadangan peralatan yang diperlukan tersedia apabila terjadi kesalahan atau kerusakan. Risiko kedua dapat dengan dilakukannya peningkatan pelatihan karyawan dan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien untuk meningkatkan waktu pelayanan. Yang ketiga, pergantian karyawan, yaitu menerapkan sistem rekrutmen yang selektif dan memberikan program pelatihan agar karyawan baru dapat beradaptasi dengan cepat. Yang keempat, kesalahan dalam membuat pesanan. Nah, ini dapat dilakukan dengan sistem pencatatan digital dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar menjadi lebih teliti saat menerima pesanan. Risiko kelima, melakukan perencanaan prosedur, bahan baku yang tepat, dan bekerja sama dengan berbagai pemasok. Nah, dalam sebuah risiko memang terdapat yang dikenal dengan asuransi. Namun, bagaimana asuransi dapat berperan dalam mengelola risiko tersebut? Secara konsep, asuransi dapat menjadi bagian dari perlakuan risiko risk treatment, khususnya pada kategori risiko operasional dengan dampak finansial besar yang tidak dapat dicegah sepenuhnya. Memang dalam ISO 31000 merupakan salah satu bentuk perlakuan risiko yang di dalamnya juga menyebutkan asuransi dapat menjadi perlakuan risiko dengan cara membedakan risiko tersebut kepada pihak lain. Namun, pada risiko yang kami bahas, asuransi tidak diwajib dimasukkan, tetapi asuransi bisa menjadi salah satu opsi tambahan yang relevan jika risiko operasional berpotensi menimbulkan kerugian besar sehingga dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi, yaitu risk transfer. Nah, kita berada di akhir kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kalasua KVNI3 menghadapi risiko operasional bertingkat tinggi, sedang, dan rendah yang dapat mempengaruhi operasional lancar perusahaan. Manajemen sumber daya dan perenungan harus mengantisipasi risiko rendah seperti pergantian karyawan dan kekurangan stok bahan baku. Sebaliknya, risiko tinggi seperti kerusakan alat dan mesin membutuhkan perawatan rutin dan penyediaan alat cadangan agar operasional tetap stabil, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kepuasan pelanggan, dan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan bisnis dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan berkelanjutan. Saran yang kami paparkan yaitu hasil analisis risiko yang telah menunjukkan bahwa pemilik harus menerapkan strategi pencegahan yang lebih terorganisir dengan meningkatkan sistem pengendalian internal. Salah satu langkah penting untuk melakukan perawatan alat dan mesin. Pengelolaan rantai pasokan dan sumber daya harus dilakukan secara lebih berkelanjutan dan adaptif sehingga dapat mempengaruhi kinerja pada Kalasua KVNI3. Sehingga dapat membangun sistem manajemen risiko yang tangguh, efektif, dan berfokus pada keberlanjutan usaha dengan menerapkan rekomendasi yang telah kami berikan.
Nah, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut bagi saya sebagai mahasiswa program studi manajemen yaitu meningkatkan wawasan tentang pentingnya analisis risiko bisnis, analisis risiko operasional dalam bisnis, yang dapat meningkatkan pemahaman saya bagaimana langkah-langkah untuk mencegah risiko-risiko dapat terjadi dalam suatu bisnis dan menjadi suatu tambahan ilmu baru dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik secara positif maupun negatif. Dan yang kedua, melatih kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dari sini saya juga belajar melakukan solve problem atau penyelesaian masalah dengan terstruktur dan berdasarkan kerangka kerja yang telah dipakai. Yang ketiga, membangun kemampuan analisis risiko dan evaluasi risiko pada suatu usaha, yaitu saya mampu mengenali bagaimana cara menentukan risiko, cara mengetahui perlakuan risiko yang tepat sehingga usaha-usaha yang mengalami risiko operasional ini dapat menjadi lebih adaptif dan dapat mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Kontribusi dalam penelitian. Kontribusi saya dalam penelitian ini sudah sebesar 95% dari 100%, dikarenakan saya sebagai anggota yang aktif dalam diskusi, inisiator kafe Kalasua Coffee and Eatery, sebagai penyedia Google Meet untuk wawancara dan melakukan video, dan penulis dalam artikel penelitian yang dilakukan. Sehingga tugas ini juga dapat membuat dari hasil lanjutan dan pembahasan penelitian yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya Graciela Rosa Suci Hutagalung, pamit undur diri.